Hai guys, welcome back to my YouTube channel in Motion Stories. Oke, kali ini gue bakal coba ngomong pakai bahasa gaul. Soalnya cerpen kali ini gue juga bakal bawain kisah seorang berandalan yang selalu bikin onar di sekolahan. Kayak gue dulu kayaknya ya ini. Oke, karena kemarin-kemarin cerpennya udah yang sedih-sedih, yang baper-baper, sekarang mari kita bacain cerpen yang bikin kalian seneng dan tertawa. Oke, untuk cerpen kali ini mengisahkan seorang cowok yang berandalan, enggak berandalan banget sih, kayak mana ya, dia tuh bandel aja gitulah. Cowok bandel di sekolahan yang apa-apa dijahilin. Itulah Sam, panggilan dari seorang lelaki yang namanya itu Samirun. Oke, namanya lucu banget ya, kayak aku lucunya. Judulnya nggak perlu yang repot-repot, cuman satu kata, yaitu Sam. Au, pekiku saat ada seseorang yang menjambat rambutku dari belakang. Padahal untuk membuat jambul yang mempesona ini, aku memerlukan satu saset pomade eceran. Bisa tekor bandar nih gue kalau gini ceritanya. Apaan sih? Aku pun menoleh dan menepis kasar orang yang menjambak rambutku. Saat aku menoleh, ternyata yang menjambak rambutku itu adalah cewek. Nih, lihat. Buku yang dibawa olehnya mendarat mulus di wajahku. Dih, ngapain? Gue suruh lihat tulisan lo yang acak-acakan gitu. Ejekku dengan kesal. Meski bilang begitu, bukunya tetap aku buka. Melihat buku yang ada di tanganku, lantas aku melempar jauh buku itu. Karena aku ngerasa geli segeli-gelinya, ada banyak rambut keriting di dalamnya. Maksud cewek ini apaan sih sebenarnya? Kesel banget gue. Kamu kan yang naruh itu di bukuku. Cewek itu mulai gegas, matanya mendelik, udah kayak mau makan orang aja. Jangan asal nuduh deh. Aku memilih membiarkannya dan melanjutkan makan soto yang belum habis. Emang di sekolahan ini yang jahil gue doang? Udahlah, udah ketahuan aja masih ngelak, dasar. Tiba-tiba dia nyiram muka aku pakai es teh manis di depanku. Anjir, wajahku yang manis ini disiram teh manis. Bisa diabetes ini yang liatin aku. Rasain loh. Makanya jadi anak tuh jangan jahil. Semua orang yang ada di kantin ini tertawa melihat aku, si raja jahil yang disiram teh manis. Itu bukan ulah gue, kampret. Setelah kejadian tadi, aku langsung jalan ke kamar mandi dan membuka pintu toilet, mengambil banyak tisu di sana dan mengelap wajah dan seragamku yang basah. Kampret emang. Ngapain sih Bella nuduh itu punya gue? Emang dia udah pernah lihat apa? Ngeselin banget tuh cewek. Aku terus menggerutu sambil terus mengelap wajah dan pakaianku yang basah dengan tisu. Udah gak basah-basah amat kayaknya nih. Aku hampir membuka pintu toilet, tapi dari luar terdengar ada yang menyebut-nyebut namaku. Jadi, aku memilih menguping terlebih dahulu. Gila lo, Dit. Padahal lo kan yang naruh bulu ketek itu di bukunya Dela, tapi dia nyangkanya malah si Sam. Yoilah, siapa dulu? Radit. Radit? Kayaknya itu Radit sama Arman. Oh, jadi dia biang keroknya. Oke, Dit, lo jual, gua borong. Aku terus bergumam dari toilet dan masih belum ingin keluar karena memang aku tidak punya teman yang mendukung. Aku mulai menyusun rencana yang akan aku lancarkan besoknya. Pagi ini aku cepat-cepat mengemas buku jadwal pelajaran untuk hari ini.
Aku lupa lagi kalau ada PR bahasa Inggris gara-gara membantu ibu untuk menyiapkan membuat nasi uduk yang akan dijual pagi ini. Mau gak bantuin itu ibu, dibantuin jadi lupa ngerjain tugas. Aku menggerutu terus sambil mengemas buku dan mengancingkan baju seragam. Ini masih jam 6 pagi memang, tapi tentu saja gak bakal sempat kalau ngerjain sendiri. Jadi aku memilih untuk cepat-cepat berangkat dan ngerjain itu di sekolahan. Bagi tugas sama teman-teman biar cepat kelar, karena gotong royong itu baik, bukan? Bu, aku berangkat dulu ya, teriakku. Aku langsung saja keluar dan menaiki motor yang sudah dimodifikasi olehku sendiri beberapa waktu lalu. Biar larinya satset dan bisa menang pas balapan malam minggu besok. Run, makan dulu. Ibu melongok dari pintu. Panggil Sam, ibu, jangan Run. Kayak kampungan banget tahu dengernya. Ibuku emang gitu, panggil Run terus, gak ada peningkatan. Dan itu bikin aku kesel. Udah kebiasaan. Lagian nama kamu kan Samirun, jadi gak ada salahnya ibu panggil Run. Ibuku yang bernama Mariam itu memprotes terus apa yang aku ucapkan. Ya udah deh bu, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Teriakku sambil menstarter motor untuk pergi ke sekolah. Atau kalian boleh panggil aku Samirun, kayak ibu tadi. Makan dulu Run, ucap ibuku sambil berteriak juga. Gak sempet bu, aku langsung menarik gas motor butut milikku ini agar bisa melaju kencang ke sekolah. Akhirnya, waktu istirahat pun tiba setelah pusing mendengarkan Bu Inggit ngajar bahasa Inggris yang sama sekali gak aku pahami apa yang dia ucapin. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kantin karena perutku emang udah mulai meminta untuk diisi. Apalagi tadi pagi aku kan gak sempat sarapan, meski hanya sesuap nasi uduk. Iya, hari ini aku harus balas perbuatan si Radit jalan itu. Mumpung dia lagi nongkrong di kantin, mending aku kerjain dia sekarang aja. Aku pun sampai di kantin. Bu, si Radit tadi pesan apa? Tanyaku basa-basi pada ibu kantin. Kenapa mas? Ibu kantin ini ditanya malah balik nanya. Gak apa-apa bu, tanya aja. Jus tomat ya bu? Aku coba menebak-nebak, siapa tahu benar. Ya aku pikir aja kalau orang kaya kan biasanya cari yang beda daripada yang beda. Lah itu tahu ngapain nanya, ucap bu kantin ketus sambil menaruh jus tomat di atas meja. Benar ternyata. Kebetulan banget, keberuntungan jadi milik aku. Ketika melihat jus tomat yang ada di depan meja, aku kira ini jus tomat yang akan diberikan ke Radit. Kasih apaan ya? Ini kan buat Radit. Kayaknya kalau dikasih sesuatu ini bakal enak ini. Aku celingukan ke sana kemari untuk mencari bahan agar bisa mengerjain si orang kaya sialan itu. Beberapa detik mencari, mataku mulai menangkap sebuah mangkok sambal yang memang tersedia untuk tambahan makan bakso atau soto. Nah, akhirnya aku nemu sambal cocok nih, warnanya sama, ada bijinya juga. Mantap. Aku pun lalu mengambil sambal di meja tersebut. Langsung saja aku bubuhkan 1 sendok teh sambal ke jus tomat itu, lalu mengaduknya pakai sedotan biar rata. Bu, ucapku lagi. Mau pesan apa mas? Bu kantin masih ketus. Kayaknya dia lagi PMS. Soto bu, kayak biasa. Ucapku singkat karena aku tahu kalau wanita sedang PMS, apalagi sekelas bu kantin, memang udah judes dari lahir. Ya udah, tunggu. Ibu-ibu yang seumuran ibuku itu langsung balik badan. Bu, ini gak dianterin? Aku pura-pura bertanya tentang jus tomat di depanku. Oh iya, itu pesanan Pak Akbar. Naura,
anterin jus tomat ini ke Pak Akbar, kata Bu Kantin teriak sambil meminta tolong ke anaknya. Sebentar, kok Pak Akbar? Duh, mati aku. Aku begitu shock mendengar ucapan dari Bu Kantin. Aku ingin mengambil jus tomat itu, tapi sudah diambil oleh Naura dan dibawa ke ruangan Pak Akbar. Mampus. Pukul 3 sore, waktunya pulang. Tapi bukan bel pula yang terdengar olehku dan para siswa lain, melainkan suara seorang bapak-bapak yang menyuruh semua siswa untuk berkumpul di lapangan. Mau ngapain sih pakai kumpul-kumpul segala? Gak tahu capek apa gimana sih? Siswa lain juga ikut menggerutu seperti aku karena kesal dan capek. Kami semua sekarang udah berbaris dan berkumpul di lapangan upacara. Tapi cuma siswa aja, gak sama kebo. Jadi bukan kumpul kebo. Tadi waktu istirahat ada yang berusaha membunuh salah satu guru, ucap bapak-bapak di depan kami. Hah? Ngebunuh? Kok sadis gitu sih? Sakit jiwa tuh anak. Dia memasukkan sambal ke minuman yang dipesan sama Pak Akbar, dan sekarang beliau sedang berada di rumah sakit, lanjut bapak-bapak itu. Hah? Astaga, itu Pak Akbar di rumah sakit gara-gara minum jus tomat dariku nih pasti. Astaga, jadi aku yang dimaksud. Duh, bisa mati nih kalau ketahuan. Siapa yang di sini melakukan itu? Pak Akbar itu tidak bisa makan pedas, apalagi ini minuman. Bapak-bapak di depan masih ngomong, sedangkan siswa lain saling pandang satu sama lain. Beberapa ada yang melihat ke arahku. Semoga nggak ketahuan. Tuhan, tolong. Di dalam hatiku sama sekali tidak berniat untuk mencelakai Pak Akbar. Aku cuman mau balas dendam aja ke Radit, malah jadinya kayak gini. Di tengah kebimbangan, guru di depan sana berkata lagi, kalau tidak ada yang mau ngaku, siap-siap kalau ketahuan akan dikeluarkan dari sekolah. Karena itu membahayakan dan mencoreng nama baik sekolah. Bapak tunggu di ruang BK dalam waktu 24 jam. Kalau mengaku sebelum ditemukan oleh guru, hanya akan diskorsing dan kedua orang tua akan dikirimi surat peringatan. Astaga, itu mah keduanya ngeri. Gak ngaku masuk kuburan, ngaku masuk rumah sakit. Kampret. Aku begitu khawatir. Takut ibu kecewa denganku. Apalagi aku tidak ada niat sama sekali untuk mengerjai Pak Akbar, guruku sendiri. Keesokan harinya, aku melakukan tindakan rutin seperti biasanya. Kalau nggak telat, ya lupa bikin PR. Sudah seperti kebiasaanku setiap pagi. Hari ini, aku memilih untuk memanjat pagar belakang sekolah biar bisa masuk tanpa ketahuan. Karena telatnya udah hampir sejam. Jadi, aku memutuskan untuk ke kantin sambil nunggu jam istirahat. Jadi, masuknya nanti aja kalau udah jam istirahat. Pas datang ke kantin, mata Bu Kantin langsung menuju ke arahku dengan tatapannya yang begitu tajam. Udah kayak ngeliatin gebetannya aja. Heh, Semprul, sini! Bu Kantin teriaknya kenceng banget, bikin telingaku berasa mau pecah aja. Sam, Bu, jangan ditambahin. Emang ibu mau bikin syukuran ganti nama? Ucapku pura-pura kesal, padahal mungkin Bu Kantin lebih kesal daripada aku. Udah, gak usah ngelawak. Kamu yang masukin sambal ke minuman Pak Akbar kan? Todong Bu Kantin tanpa basa-basi sambil mendelik dan berkacak pinggang di depanku. Kok saya, Bu? Aku mulai pura-pura tidak tahu. Kan kamu yang kemarin deket-deket sama jus tomat milik Pak Akbar. Hayo ngaku. Mata Bu Kantin makin melotot. Astaga, ini ibu-ibu serem amat. Pakai liatinnya gitu banget lagi. Astaga.
Siapa tahu anak ibu yang ngasih dikira jusnya itu kuah bakso. Kilahku mencoba menghindari tuduhan dari wanita yang usianya sekitar seusia ibuku itu. Malah nuduh anak saya kamu ya? Ibu kantin langsung lari ke arahku dan menjewer telinga kiriku dengan kencang. Aduh bu, sakit. Aku pun memegangi tangan bu kantin yang untuk mengurangi rasa sakit di telingaku. Ya meski masih sakit, tapi ya emang itu sakit banget. Naura, ayo ikut ibu, teriak bu kantin kepada anaknya. Tangannya masih saja menarik telingaku dan menyeretku entah kemana. Bu, tolong jangan nikahin saya sama Naura. Saya masih mau sekolah bu, tolong. Ucapku ngasal. Bocah semprul. Bu kantin makin geram saja dengan tingkahku dan menjewer telingaku semakin kencang dan lebih keras lagi. Akhirnya kami pun sampai di ruang eksekusi, atau lebih tepatnya disebut dengan ruang BK. Telingaku masih dalam jeweran bu kantin, padahal kan udah sampai, ngapain nggak dilepasin sih? Pak, ini saya bawa pelakunya. Bu kantin langsung memaksaku untuk duduk di kursi panas depan Pak Nurman, guru BK. Pelaku? Mana pelakunya bu? Aku bertanya sambil pura-pura kebingungan, padahal aku tahu pelaku itu adalah diriku sendiri. Gak usah belaga pikun begitu. Kamu yang kemarin deket sama minuman Pak Akbar kan? Pasti kamu yang ngasih sambel. Sergah bu kantin. Udah suaranya keras, pakai melotot pula, kayak makan orang aja. Udah bu, cukup. Sebenarnya saya sudah tahu siapa pelakunya karena ada di CCTV kantin, ucap Pak Nurman dengan santai. Astaga, CCTV, mati aku. Aku menepuk dahi sambil berdecak sial. Ngaku atau nggak ngaku tetap aja bakal ketahuan. Situasi macam apa ini? Kampret emang. Iya pak, saya ngaku. Saya emang ngasih sambal ke gelas Pak Akbar. Tapi, nah kan bener. Potong bu kantin. Padahal aku belum selesai bicara. Dia emang yang ngasih sambal. DO aja pak, DO. Bu kantin sudah seperti kompor meleduk aja. Elah, apa semua perempuan kayak gini? Gak ngaku dipaksa, udah ngaku dikomporin. Dasar. Padahal aku kan belum kenalan ngomongnya. Sabar bu, sabar. Biarkan dia bicara dulu. Meskipun salah, dia juga berhak memberi keterangan dan memberikan pembelaan atas dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan hal itu? Siapa sangka guru BK1 ini sangat bijak. Gak salah emang kalau dia ditempatkan di guru bagian BK. Soalnya dia benar-benar membimbing. Baiklah, saya lanjut ya pak. Izinku dengan sopan. Ya, silakan. Oh ya, Bu Umi, silakan duduk. Ucap Pak Nurman lagi. Jadi begini, Pak. Aku mulai menceritakan semuanya dengan detail dari A sampai Z. Bahkan bagian bulu ketek juga itu aku ceritain. Sebenarnya, saya sama sekali tidak ingin menyelakai Pak Akbar. Saya juga tidak tahu, Pak, kalau minuman itu minumnya Pak Akbar. Saya cuma mau balas dendam perbuatan Radit. Aku mulai memasang wajah memelas. Meski aku tahu ini sama sekali gak cocok sama wajahku yang begitu tampan. Tapi nyatanya yang kamu beri sambal itu minumannya Pak Akbar. Pak, tolong jangan keluarkan saya dari sekolah ini. Tolong. Saya tidak akan bikin onar lagi di sekolah, Pak. Keputusan Pak Nurman tadi bikin aku malas sekali buat pulang ke rumah. Gak dikeluarin dari sekolah emang, tapi ya gimana, diskorsing. Ditambah bantuin bersih-bersih sekolah lagi. Udah kayak mau jadi tukang kebun dadakan aja ini sih. Pulang gak sih ya? Gak pulang. Juga mau kemana? Gak ada duit pula. Ya udah deh, pulang aja. Akhirnya
Aku menarik gas motor langsung menuju ke rumah kecil yang sebenarnya jauh dari kata mewah. Hanya sepetak rumah di salah satu kawasan di Jakarta Timur, yang bahkan jalan depan rumahnya saja sulit dipakai untuk papasan motor. Sebenarnya ini bukan rumah, tapi kontrakan yang tiap bulan harus mendengar teriakan pemilik yang menagih. Assalamualaikum Bu, saya pulang. Begitu lepas sepatu aku langsung masuk terus ngelurusin punggung di sofa yang udah buluk, bahkan sobek sana sini. Waalaikumsalam, makan dulu Run. Run lagi. Pagi ini teriakan ibu bikin pusing kepala, padahal biasanya gak pernah teriak. Mungkin emang gara-gara udah jam 7 aku belum berangkat kali ya. Tapi ya gimana, diskorsing dan bersihin sekolah. Ngapain juga berangkat pagi-pagi? Ron, Tangi. Astaga, akhirnya bahasa Jawa ibu keluar juga. Aku langsung saja ambil handuk terus menyamperin ibu. Bu, mau ku anterin kemana hari ini? Tanyaku sambil menaruh janggut di pundak wanita yang masih tahan jadi janda setelah ditinggal selingkuh sama bapakku dengan perempuan lain. Sekarang, bapak udah mati gara-gara selingkuhannya itu. Ibu juga gak ada tanda-tanda mau nikah lagi. Mungkin jomblo emang lebih enak kali ya, daripada tiap hari cuma ribut dan ribut, bikin pusing yang denger. Emang kamu ndak sekolah? Tanya ibu. Masuk siangan Bu. Oh yowes, antar ibu ke pasar, sekalian anterin pesanan nasi uduk. Kamu mandi terus bantuin ibu. Siap Bunda Ratu. Aku mundur sambil membungkuk hormat biar kayak pelayan yang lagi ngormatin ratunya gitu. Ndak usah macem-macem Samirun. Senyum ibu masih manis aja seperti biasanya. Ya, meskipun biasanya gak sering senyum. Sekarang aku udah sampai di kantin sekolah. Pakai seragam, pakai sepatu, bawa tas gak ada isinya. Kesini cuma mau buat numpang jajan sama cosplay jadi kang kebun doang seminggu. Pagi Naura. Kusapa gadis manis yang lagi duduk sambil nulis. Gak tahu deh nulis apaan. Mungkin nulis takdir antara aku dan dia. Atau mungkin lagi nulis ngelis daftar negara tujuan honeymoon kita nanti. Udahlah. Ngapain kamu di sini? Wajahnya gak enak banget dilihat. Udah kayak apaan aja. Aku lagi nemuin chef cantik bernama Naura. Kamu sendiri ngapain di sini? Dih, gak jelas. Ditanya malah pergi. Naura panggilku sambil melambaikan tangan. Dia menoleh. Apa? Jangan bentar gitu nanti kalau aku jantungan, emangnya kamu mau jadi jantung hatiku? Hehe. Gak usah ngerayu. Kamu mau pesan apa? Dia masih saja ketus dan tanpa senyum. Padahal aku udah coba ngelawak kayak Denny Caknan, Denny Darko, bukan Denny Cagur, malah dikacangin. Tadinya aku mau pesen kacang, tapi karena dikacangin itu nggak enak, jadi aku mau pesen opor ayam aja deh. Tapi jangan dikasih ayam ya. Kok gitu? Wah, doang dong. Kalau nggak dikasih ayam. Dia terlihat heran karena mungkin melihatku yang begitu tampan. Ya enggak, opor ayam biasa, tapi jangan dikasih ayam. Soalnya kalau dikasih ayam, terus nanti aku mau makan apa? Semprul. Dia sepertinya senang sekali melihatku. Jam istirahat, aku menghadap Pak Nurman di ruang BK. Oh, jadi ini anak yang bikin saya masuk rumah sakit. Celetuk seseorang pas aku lagi ngisi daftar hadir.
Aku melirik ke arah suara itu berasal. Ternyata Pak Akbar. Aku benar-benar bersyukur karena Pak Akbar ada di sini. Itu berarti dia nggak jadi mati. Nganu Pak, saya nggak sengaja. Tadinya mau ngerjain temen tapi malah kena bapak. Tapi saya janji kok Pak, di sekolah ini saya tidak akan jahil atau bikin onar lagi seperti sebelumnya, jawabku sambil memasang wajah memelas ke arah Pak Akbar. Oke, saya pegang janji kamu. Sekali lagi kamu bikin malu sama sekolah, saya pastikan kamu akan keluar dari sekolah ini. Dan gak akan diterima di sekolah manapun lagi. Paham kamu? Ancam Pak Akbar. Lagi-lagi aku bersyukur dia udah bisa marah. Itu artinya dia udah beneran sembuh. Alhamdulillah. Dengar itu Samirun. Samirun lagi. Baik Pak, izin cosplay jadi tukang kebun dulu. Permisi. Keluar dari ruang BK, aku langsung ambil sapu terus ke halaman. Nyapu sambil gaya-gayaan biar mirip Jackie Chan. Sam, lo ngapain bawa-bawa sapu? Saking miskinnya lo sampai mau jadi tukang kebun gitu. Double job lo. Suara si Radit itu pasti. Nyebelin banget dasar. Diam lo anjir. Tukang kebun baru nih guys. Sekarang si Sam jadi tukang kebun nih. Kalian bisa nyuruh dia sekarang. Geram sekali rasanya mendengar mulut Radit yang nyerocos. Akhirnya aku bangkit dan langsung mengangkat kerah baju si cowok sok gantengan dan sok kaya yang bernama Radit. Apa? Lo mau mukulin gue di depan semua siswa? Wajah Radit itu makin menyebalkan saja kurasa. Mau diskors lo, Dia nggak tahu aja kalau emang gue udah diskorsing. Dengan sekuat tenaga akhirnya boge mentah melayang di wajah Radit. Ya, semanis itu sampai wajah Radit berubah jadi warna merah. Brengsek lo. Gantian. Tinju pun mendarat di wajahku. Gak mau kalah, aku balas lagi dia. Finally, kami berantem dan adu jotos hingga akhirnya kerah baju belakang kami ada yang menarik. Kalian terus saja berantem dan bertengkar. Ikut saya ke ruang BK. Berakhir. Kisah Sam yang tampan dan memesona ini sudah berakhir. Dengan surat keterangan jika lelaki tampan ini sudah dikeluarkan dari sekolah. Mampus. Ku usap wajah dengan kasar. Mana berani pulang kalau kayak gini caranya. Lagian, cara itu ngapain sih pakai ngehina gue segala? Coba kalau nggak ngehina. Coba kalau mulut tuh bisa diem, pasti gue nggak bakal dikeluarin dari sekolah. Terus gue mau kemana lagi? Ke sekolah. Gak mungkin kan? Ke rumah. Terus ibu tahu kalau gue gila. Rasanya gue mau nyemplung aja dia ke kali. Tapi ya udahlah. Apapun itu harus aku hadapi. Manis saja aku hadapi, jadi pahit aku juga harus menghadapinya. Benar-benar berakhir. Kisah si bandel Sam akhirnya berakhir dengan surat pengeluaran dari sekolah. Ya, selain membuat gurunya mau mati, Sam juga berantem di sekolah. Satu masalah saja belum selesai, udah nambah masalah lagi. Ya, itulah kisah tragis seorang Sam
yang bandel. Akhirnya kisah ini berakhir lagi dengan sad ending dan dengan tokoh utama yang tidak menemukan jalan bahagianya. Tapi siapa tahu nanti Sam setelah keluar dari sekolah dia bakal jadi anak baik. Baiklah, kita sudahi cerita tentang Sam karena dia udah mulai keluar dari sekolah dan dia akan menghadapi omelan ibunya yang terus gitu. Nah, pelajaran yang bisa didapat dari cerita ini menurut aku, ya jangan jadi pendendam. Ya meskipun sesekali perbuatan child boleh dilawan, tapi kalau mau balas dendam sebaiknya diperhitungkan dulu ya. Jangan jadi kayak Sam ini. Tapi sebenarnya balas dendam itu gak ada gunanya sih. Satu melakukan kesalahan, satu balas dendam. Terus nanti balas dendam dan itu seterusnya balas dendam gak akan ada habisnya. Jadi mungkin mengikhlaskan dan memaafkan itu lebih baik. Jika hati belum bisa mengikhlaskan, lebih baik menghindar. Tidak berurusan lagi dengan seseorang yang membuat emosi kita tidak stabil. Oke, sekian dulu cerita Mochin pada kali ini. Semoga kalian menikmati si Sam yang bandel ini. Sampai jumpa di cerpen-cerpen, di cerita-cerita, di cerbung yang berikutnya. Atau mungkin kalian ada ide lain yang bisa aku angkat jadi cerpen atau novel, silakan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.